Kisah 1 ayat yang ke-8 di dalam versi terjemahan baru yang kedua. Mari kita boleh membaca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berbahagialah kita yang boleh melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, pengalaman belanja online. Rasanya kita semua sudah terbiasa belanja online. Yang seringkali saudara membuat kita menjadi sangat kecewa. Pesennya gambarnya bagus, menarik. Tapi yang nongol di rumah, aduh sangat-sangat mengecewakan. Kita punya pengalaman itu ya. Maka biasanya sebelum kita membeli barang-barang secara online, kita seringkali akan membaca review atau ulasan daripada para pembeli. Jika memang reviewnya lebih banyak yang baik, yang dikatakan memang benar, maka seringkali kita tidak ragu untuk kemudian mengklik dan kemudian membeli barang tersebut. Sekalipun kadang-kadang reviewnya bagus, tetapi juga barangnya yang nongol sangat mengecewakan. Saudara, ketika kita punya pengalaman buruk, ketika kita punya pengalaman baik, maka saudara pengalaman itu bisa membuat kita bercerita kepada orang lain. Misalnya, ketika kita membutuhkan sebuah barang, saudara mungkin ada teman kita yang tahu dan kemudian dia akan memberikan satu jawaban, barang merek ini yang lebih bagus. Saudara mungkin teman kita akan mengatakan karena dia sudah membeli dan terjamin kualitasnya. Sama ketika kita mungkin saudara makan di satu tempat. Lalu kemudian saudara ketika ada teman yang menanyakan di mana kuliner yang enak. Maka dengan cepat kita akan memberikan satu referensi. Oh makan di restoran ini, makan di kafe ini, makan di warung ini. Bukan saja enak, murah, banyak begitu ya. Saudara biasanya kita berani cerita karena kita sudah pernah mengalaminya. Jadi saudara, apapun yang sudah kita alami, apapun yang pernah kita rasakan, ternyata lebih mudah bagi kita untuk menceritakan itu kepada orang lain. Termasuk juga itu pengalaman buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk. Entah itu dalam pekerjaan, dalam relasi, di dalam rumah tangga. Ada banyak hal saudara yang kemudian kita juga bisa menceritakan itu kepada orang lain. Bukan cerita keburukan orang lain, tetapi supaya kita waspada. Supaya kita tidak terjebak dengan orang-orang yang mungkin jahat kepada kita. Sebaliknya kalau kita memang punya pengalaman yang bagus, kita juga bisa menceritakan. Dan inilah saudara, kenapa kita dipanggil untuk menjadi saksinya? Dipanggil menjadi saksinya itu artinya kita bisa membagikan pengalaman rohani kita secara pribadi kepada orang lain. Perjumpaan kita dengan Yesus Kristus itulah menjadi sebuah pengalaman yang menarik untuk kita ceritakan kepada orang lain. Saudara, ketika kita juga menghadapi seperti tadi saya katakan pergumulan, serta juga perubahan hidup, itu juga bisa kita ceritakan kepada orang lain karena kita merasakan bagaimana kasih Tuhan membentuk kita dan itu adalah kisah yang tidak akan pernah usang untuk kita sampaikan. Sebab di dalamnya kita tahu ada kasih Tuhan yang besar. Saudara, kisah sebelum kita mengenal Kristus, lalu kemudian sesudah kita dikenal dan mengenal Kristus, itu juga kisah yang bisa kita sampaikan. Kehidupan lama kita yang berdosa dan sekarang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menjalani kehidupan pengudusan di dalam Kristus, maka itu juga menjadi kisah yang menarik. Artinya saudara, bagian-bagian kisah kehidupan, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, itulah kisah yang bisa kita nyatakan. Saudara, alasannya sangat jelas. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka kisah hidup kita lambat laun akan dilupakan orang.
Saya pernah menyampaikan kepada kita sekalian, saudara, mungkin pada waktu hari ini kita meninggal, orang akan mengenang kita. Mungkin selama 3 hari orang akan menangisi kita, menanyakan kenapa, mengenang semua pengalaman-pengalaman saudara dengan orang yang meninggal itu. Mungkin dengan misalnya saya, saudara-saudara akan menceritakan selama 3 hari berturut-turut. Tapi setelah pasca kremasi, saudara, cerita itu mulai berangsur-angsur lenyap. 1 minggu saudara mungkin masih kenapa ya? Mungkin sebulan masih menanyakan, tetapi lepas 3 bulan kisah hidup kita sudah mulai dilupakan orang. Jadi saudara, siapa kita yang sesungguhnya? Justru pada waktu hidup inilah kisah kita harus dibagikan kepada orang lain. Dan ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kisah iman kita bersama Tuhan Yesus adalah kisah yang saya boleh katakan tidak akan pernah usang. Dan di sanalah kita bisa membangun dan menguatkan orang lain untuk bisa setia kepada Tuhan. Saudara, pernahkah saudara bertanya dan memikirkan sebuah pertanyaan? Mengapa saudara masih diizinkan oleh Tuhan untuk tinggal di dalam dunia ini? Bukankah saat saudara percaya Tuhan Yesus lebih baik saudara kemudian tinggal bersama-sama dengan Kristus? Begitu orang itu percaya menerima Kristus sebagai Tuhan, dia bersama-sama dengan Kristus. Kata Paulus, itu jauh lebih baik. Tapi kenapa Tuhan masih mengizinkan saudara untuk tinggal di dunia ini? Mengapa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara untuk tinggal di dunia ini? Saudara, jawabannya sangat pasti. Tuhan mengizinkan kita untuk masih tinggal di dunia ini setelah saudara diselamatkan adalah karena Tuhan ingin kita mengerjakan tugas misi darinya. Apa itu tugas misi darinya? Saudara perhatikan, memang Tuhan bisa menyelesaikan semua rencananya sendirian tanpa saya dan saudara. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang berdaulat, Dia mengerjakan semuanya sendirian. Namun ketika kita masih diizinkan untuk tinggal di dalam dunia, diizinkan menikmati anugerah kehidupan sampai pada hari ini, artinya ada tugas yang sedang diberikan kepada kita. Kita sedang diberikan kesempatan untuk menjadi rekan kerja Allah di ladangnya Allah. Kita sedang diberikan kesempatan hak istimewa untuk diutus menjadi duta-duta Injil kebenaran. Dimanapun kita berada. Di semua aspek kehidupan kita. Sesuai dengan konteks kita masing-masing. Dan istilahnya sesuai dengan di mana di marketplace kita tinggal. Kita bisa menyatakan kebenaran. Fakta yang sederhana ini saudara harus benar-benar dipahami. Saya masih diizinkan berada di bumi ini, masih diizinkan menikmati kehidupan hari ini adalah bukti bahwa Tuhan sesungguhnya sedang menginginkan kita melakukan tugasnya. Saudara, sebuah artikel yang saya baca, mengapa kita harus menjadi saksinya? Artikel itu menarik sekali saudara. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tapi ketika saya membaca bagian ini, saya menjadi tergelitik untuk boleh menyampaikan kepada kita. Apa yang dapat dilakukan di bumi yang tidak dapat dilakukan di surga? Itu judulnya saudara. Apa yang bisa kita lakukan di bumi tetapi tidak bisa dilakukan di surga? Saudara, perbedaannya seperti ini. Kita itu dapat bernyanyi di bumi. Saat ini tadi kita bernyanyi. Kita bernyanyi di bumi. Dan kita juga nanti bernyanyi di sorga. Jadi saudara, ini penghiburan bagi saudara yang mungkin kesulitan untuk nyanyi. Yang seringkali dibilang suara saudara, aduh parah begitu ya saudara. Tapi jangan berkecil hati. Walaupun di bumi suaranya jelek, di sorga suara saudara akan jadi indah. Lebih indah daripada para penyanyi. Amin saudara. Jadi bangga dong, walaupun gak bisa nyanyi.
Tenang saudara-saudara, di sorga nyanyi, di bumi nyanyi, di sorga nyanyi puji-pujian kepada Allah. Di bumi apa yang bisa kita lakukan? Beribadah, menyembah Tuhan. Di sorga pun saudara kita akan menyembah Tuhan. Di bumi kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan yang pasti di sorga nanti kita juga akan bersekutu dengan orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Wahyu 7 ayat 9. Segenap suku, kaum dan bahasa, dimanapun mereka akan bersama-sama kita bersekutu. Itu hal yang bisa dilakukan di bumi dan di sorga. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan di sorga. Yaitu apa? Kita tidak dapat memberitahu orang yang berdosa tentang Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa begitu? Ya jelas di sorga tidak ada orang berdosa. Paham saudara maksud saya? Di sorga kita gak bisa kasih tahu orang tentang Yesus, tentang keselamatan. Gak bisa saudara. Kepada orang-orang berdosa tidak bisa. Karena saudara, orang yang berdosa hanya ada di bumi. Orang berdosa hanya ada di sekitar kita. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, inilah yang kemudian saya ingin masuk untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang kita baca, yang biasanya disampaikan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kisah 1 ayat 8. Saudara, kita ketahui bahwa konteks yang jelas adalah Yesus akan kembali ke surga dan dia tidak membiarkan muridnya berjalan sendirian atau kemudian murid-muridnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yesus kemudian berkata kepada para muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini tugas utama. Para murid diutus untuk menjadi saksinya. Para murid sudah hidup bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan mereka belajar memahami misi daripada Bapa di sorga yang sudah digenapi di dalam Kristus. Mereka sekarang diutus bukan untuk mengerjakan apa yang belum Yesus kerjakan. Bukan itu. Yesus sudah mengerjakan secara tuntas. Karya keselamatan sudah dituntaskan dan beres. Tetapi sebenarnya para murid diutus untuk menceritakan, menjadi saksi atas apa yang sudah Kristus lakukan. Apa yang menjadi misi Kristus ke dalam dunia ini. Saudara, kata saksi itu menarik. Kata saksi itu memberikan sebuah gambaran tentang adanya sebuah pengadilan. Di mana kehadiran seorang saksi sangat penting untuk membuktikan sebuah perkara. Seorang saksi itu berarti, saudara, seorang yang melihat, mengalami apa yang dilihat dan didengar. Itu namanya seorang saksi. Seorang saksi, saudara, akan menceritakan tidak lebih, tidak kurang dengan apa yang dilihat atau didengar. Itu seorang saksi, saudara. Gak boleh nambah-nambahin, gak boleh ngarang cerita. Seorang saksi, saudara-saudara, juga adalah orang yang bisa memberikan bukti kebenaran. Kalau saudara menyaksikan tentang peradilan hukum, misalnya di Indonesia, ada saksi-saksi kunci, begitu saudara. Itu artinya orang-orang itu adalah orang-orang yang akan membuktikan kebenaran. Dan saudara-saudara, orang-orang yang disebut saksi itu adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang mereka ketahui, bukan apa yang tidak mereka ketahui. Maka saudara, ada konsekuensinya kalau di dalam peradilan. Jika para saksi gagal memberikan kesaksian yang jujur, jika seorang saksi berkata bohong, maka saudara-saudara mereka akan didakwa atas sumpah palsu, atas kesaksian palsu. Karena setiap saksi saudara akan menaruh tangan mereka berjanji atas nama agama yang mereka percayai. Maka saudara, kalau dia bohong, maka kesaksian itu adalah kesaksian palsu dan sumpahnya sumpah palsu. Jika mereka gagal memberikan kesaksian yang benar tentang apa yang mereka ketahui, mereka dapat dijebloskan ke dalam penjara. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bukan betapa pentingnya seorang saksi.
Maka kita bisa melihat di dalam kisah para rasul ini, saudara. Perjalanan para rasul, para murid Yesus ini adalah orang-orang yang hanya menyaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Misi keselamatan dari Allah. Bagaimana Yesus adalah Mesias, penggenapan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Para murid mewartakan kasih Kristus kepada orang lain yang dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lihatlah saudara, dimulai dari lingkup yang paling kecil, skop yang paling kecil yaitu Yerusalem. Mereka kemudian mengembangkan sampai kemudian ke Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara bisa membaca itu ada di dalam kisah para rasul. Mereka hanya menceritakan karya Kristus. Mereka hanya berbicara tentang Yesus adalah juru selamat dunia. Mereka hanya menceritakan inilah janji penggenapan Allah yang tergenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya mau kasih ilustrasi sedemikian. Ketika saudara menjual sesuatu, menjual barang dengan usaha yang saudara miliki. Saya yakin saudara benar-benar tahu secara detail barang yang Anda jual. Saudara, suatu kali ketika saya jalan-jalan lalu kemudian biasa di mall atau apa ada kakak-kakak yang menjual barang di salah satu counter HP misalnya gitu ya saudara. Nah pada waktu dia menawarkan sebuah barang, barang ini bagus, spesifikasinya begini-begini, bagus saudara. Tapi kemudian saya melihat HP yang dia bawa saudara. HP yang dia bawa berbeda dengan dia menawarkan HP di counternya itu. Lalu saya tanya sama dia begini, Kak, kakak menjual barang ini begitu bagusnya. Tapi kenapa HP kakak tidak sama? Kan gak match. Gak matching dong kak. Lalu dia mengatakan, mahal ini pak. Oke, mahal. Terus bagaimana kamu bisa meyakinkan saya bahwa barang ini bagus? Lah kan ada bukunya pak. Ada spesifikasinya. Saudara, mungkin orang bisa menjelaskan dengan baik spesifikasinya. Tapi maaf saudara. Kalau orang itu nggak pernah ngulik barangnya, nggak pernah tahu spesifikasi daripada barang itu, saya yakin saudara untuk meyakinkan itu sangat sulit. Maka saudara ketika saya belanja sesuatu kepada seorang saudara, orang itu biasa memberikan sebuah penawaran barang A dan barang B. Barangnya sama saudara, harganya yang beda. Dia mengatakan yang ini yang bagus dengan memberikan spesifikasi ini. Ini mirip persis pak, sama bagusnya juga. Tetapi kelemahannya di sini. Ini namanya KW-nya pak. Harganya sih gak beda-beda jauh lah, tapi ini KW-nya. Bapak mau pilih yang mana? Saudara, ketika orang berbicara bahwa ini yang KW, ini yang pure, saya akan lebih suka tentu saja yang pure saudara. Tentu saja seorang penjual akan meyakinkan para pembelinya bahwa inilah barang yang bagus. Inilah saudara sesungguhnya yang ingin saya maksudkan dalam bagian ini. Pengalaman sejati saudara bersama dengan Kristus, itulah kesaksian yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita ini akan dapat menjadi saksinya jika kita sudah mengalami Kristus secara pribadi di dalam hidup saudara. Sekali lagi, kalau saudara mengalami Kristus, kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara, maka sesungguhnya saudara memiliki modal besar untuk saudara bisa menjadi saksi bagi Kristus. Pertanyaannya adalah seringkali kita malu, seringkali kita takut, kita nggak tahu untuk menjadi saksi. Pertanyaan utama adalah apakah saudara benar-benar sudah mengalami Kristus di dalam hidup saudara? Saudara mungkin takut, khawatir ketika mengatakan ini. Saudara, bukankah firman Tuhan tadi mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, jadi alasan ketakutan itu sesungguhnya saudara-saudara mungkin ada di dalam benak kita karena kita mungkin tidak mengenal secara pribadi siapa Kristus di dalam hidup kita. Tapi kalau kita kenal Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya yakin saudara, kuasa Roh Kudus itulah yang akan bekerja.
Saudara perlu dipahami bahwa seseorang menjadi percaya kepada Yesus bukan karena kefasihan bicara kita. Seseorang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena hebatnya saudara, kedekatan saudara, bukan. Tapi seseorang bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan di dalam bagian ini? Sampaikan kebenaran tentang Yesus. Ceritakan bagaimana dia mengubah hidup saudara. Lalu kemudian berdoalah dengan sungguh-sungguh agar kuasa Tuhan bekerja. Ini tugas kita, saudara. Lalu gimana sih Pak sederhananya? Bagaimana sih Pak menjadi saksinya secara sederhananya itu gimana? Gini saudara, saya kasih. Supaya kita bisa, bukankah kita mengatakan saksi bulan misi penginjilan seringkali menjadi ketakutan tersendiri. Tapi mari kita boleh belajar secara sederhana saudara. Kuncinya adalah jika kita sudah mengenal Yesus, kita akan berbicara tentang Yesus. Sekali lagi, ketika kita sudah mengenal Yesus, sudah percaya kepada Yesus, mengalami Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan bisa berbicara tentang Yesus. Kita bisa berbagi kisah bersama dengan Yesus. Yang pertama misalnya, mengubahkan hidup kita. Bukankah saudara dulu manusia berdosa, sekarang saudara hidup di dalam kekudusan Allah? Saudara dulu adalah musuh Allah, tetapi sekarang saudara menjadi anak-anak Allah. Perubahan hidup apa yang saudara alami itu menjadi kisah yang benar-benar luar biasa. Bukan saudara hebat berubah, tetapi karena ada Roh Kudus, karya Allah di dalam hidup saudara melalui Kristus di dalam hidup saudara yang kemudian mengubahkan saudara untuk menjadi ciptaan baru. Seringkali saya ngomong dengan seorang, khususnya mereka yang belum percaya. Ketika kita ngomong secara umum kebiasaan-kebiasaan buruk masa muda itu memang asik untuk diceritakan. Apalagi kebiasaan melakukan dosa pada waktu muda. Saudara, ketika kita sama-sama bercerita tentang masa-masa buruk kita, tanda kutip bagi saya sangat memalukan, karena memang seperti itu kenyataannya. Tapi pada satu titik saudara, orang itu bertanya demikian. Lalu kenapa kamu bisa berubah? Apa yang membuatmu berubah? Nah saudara, ketika orang itu mengatakan kenapa kamu bisa berubah? Dan apa yang membuatmu berubah? Disitulah saya akan menceritakan bahwa perubahan hanya terjadi ketika saya mendapatkan anugerah keselamatan dari Kristus. Saya dikenal oleh Kristus dan kemudian saya belajar mengenal Kristus. Karena Kristus adalah segala-galanya. Disitulah Kristus mengubahkan hidup saya. Saudara, orang itu jadi, jadi bukan karena Kristen. Bukan. Banyak orang Kristen, maaf saudara-saudara, ya resek juga. Tapi orang yang punya Yesus saudara, tentu saja dia akan berupaya untuk tidak meresekkan dirinya sendiri. Sebab dia adalah orang yang sudah mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Apalagi saudara yang bisa kita ceritakan. Yaitu bagaimana sesungguhnya Kristus misalnya yang kedua. Membimbing kita dari hari ke hari di dalam perjalanan hidup kita. Saudara mengalami sebuah kekuatan di dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Saudara, itu kisah yang indah. Ketika orang melihat saudara susah, tapi saudara tetap beriman kepada Kristus. Orang itu akan bertanya, apa yang membuat engkau tetap bertahan untuk mengasihi Kristus? Apa yang membuatmu tetap cinta kepada Kristus? Sekalipun engkau sedang sakit, sekalipun engkau sedang punya masalah, sekalipun engkau sedang kekurangan, apa sih rahasianya? Kita bisa mengatakan itu dimungkinkan hanya karena Kristus yang menguatkan saya. Sekalipun saya sakit, ada Kristus yang menopang saya. Sekalipun saya punya masalah, ada Kristus yang menguatkan saya. Saudara, itu menjadi cerita yang menarik, bukan? Bukan hebatnya kita. Ya memang sih ada dokter, ada obat yang akan menolong untuk menyembuhkan kita. Tapi seringkali yang kita ceritakan kehebatan dokternya, kehebatan rumah sakitnya, daerah A, wilayah negara A, B, C dan lain sebagainya. Di mana Yesusnya? Bukankah hidup saudara, mati saudara ada di tangan Kristus?
Itulah yang kita ceritakan. Aduh puji Tuhan kalau hari ini sekalipun saya udah sakit, sekalipun saya lemah tubuh, tapi ada Kristus di dalam hidup saya yang menguatkan saya supaya saya tetap bersuka cita. Saudara, orang itu lihat di dalam segala pergumulan, itu orang tahu yuk adalah orang yang memang ada Kristus atau enggak. Orang yang ada Kristus dimanapun saudara berada. Orang itu akan melihat cerminan Kristus yang memancar keluar dari hidup saudara. Itu keistimewaannya iman Kristen karena ada Roh Kudus yang termaterai di dalam hati kita. Terlebih saudara kehidupan kita yang porak-poranda. Saudara ketika kita mengandalkan Kristus dan ada pemulihan. Saudara sekali lagi sampaikan kebenaran tentang Yesus. Ceritakan karyanya di dalam hidup saudara yang mengubah hidup saudara. Dan jangan lupa ketika saudara menceritakan ini berdoa supaya saudara tidak sombong. Berdoa supaya sungguh-sungguh orang yang mendengar itu memperoleh kasih karunia dari Kristus. Sederhana bukan? Daripada kita menceritakan saudara makan di tempat A, B, C enak-enak. Padahal saudara gak di-hire loh sama mereka. Saudara gak di-endorse loh. Saudara bukankah Kristus bukan saja saudara memberikan keselamatan. Tapi benar-benar menjadi Immanuel dalam hidup saudara. Saya ingin mengajak saudara flashback sejenak tentang hidup iman saudara. Renungkan bagian ini secara serius bagi saya. Refleksikan pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Siapa orang yang di dalam hidup saudara, yang saudara kenal, yang membawa saudara kenal kepada Yesus? Siapa orang itu? Saudara masih ingat? Saudara masih ingat gak? Orang yang membawa saudara sampai saudara kenal kepada Yesus. Mungkin pada waktu pertama kali orang itu memperkenalkan Yesus, saudara keras kepala. Saudara mungkin keras hati. Saudara gak gubris. Tapi pada akhirnya saudara benar-benar percaya kepada Yesus. Apakah karena peran orang itu? Bukan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus pernah berkata bukan di dalam ayat hafalan kita di dalam minggu keempat. Yohanes 4 ayat 37-38 dikatakan. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasilnya. Jadi saudara-saudara. Siapapun orang itu, kalau kita mengingat bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena orang itu menjadi saluran berkat untuk saudara kenal Tuhan. Siapa orang yang kemudian menumbuhkan iman saudara. Semakin saudara kenal Yesus, semakin saudara mencintai Yesus. Orang-orang itu hanyalah dipakai oleh Tuhan. Dipakai untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara. Untuk mengubahkan hidup saudara. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Allah lah yang menyebabkan kita menerima kabar baik itu. Sekali lagi, Roh Kuduslah yang menyebabkan Anda menerima kabar baik itu. Dan kemudian saudara percaya kepada Kristus. Saudara, jadi ketika kita menyampaikan, jangan pernah kita takut. Karena peran kita hanya menyampaikan dan selebihnya itu biarlah Roh Kudus yang akan bekerja. Tugas saya dan saudara hanya menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saya. Hidup saudara seperti tadi saya berikan contoh-contoh. Itu kisah yang tidak akan pernah usang selama kita hidup dan selama kita masih bisa membagikan. Karena pada waktu kita sudah meninggal, lambat laun nama kita tidak akan pernah dikenang. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita semua dipanggil untuk bersaksi, berbagi tentang kebesaran Tuhan kepada dunia ini. Kepada orang-orang di sekitar kita. Lingkup kecil keluarga inti kita. Keluarga besar kita. Di dunia pekerjaan kita. Di mana kita tinggal. Di marketplace kita. Kita ketemu dengan banyak orang. Kita berelasi, berbisnis dengan banyak orang. Dimanapun saudara berada. Saya dan saudara sesungguhnya adalah para saksi Kristus. Peran seorang saksi hanyalah untuk membagikan, menceritakan semua yang telah dilihat,
semua yang telah didengar. Dan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan adalah pengalaman yang juga bisa kita ceritakan. Karena sekali lagi saudara, ketika hati kita diubahkan, itu karya Roh Kudus. Bukan orang lain, karya Roh Kudus. Peran saya, peran saudara sebagai saksi adalah untuk menyampaikan kabar baik. Bisa dengan kata-kata kita, tetapi juga bisa melalui tindakan atau perbuatan kita. Bukan hanya bisa berbicara, bukan karena fasih lidah, bukan. Tapi juga ada tindakan nyata, ada perbuatan nyata. Ini yang seringkali disebut adalah Injil tanpa kata-kata. Saudara, banyak hal sesungguhnya di dalam pengalaman secara pribadi, saya secara pribadi saudara. Ketika boleh memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Tuhan saudara. Lebih banyak ternyata mereka adalah orang-orang yang mengalami sebuah tindakan yang nyata. Contoh misalnya saya hadir di dalam pergumulan-pergumulan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mereka yang sudah putus asa. Mereka yang tidak punya pengharapan. Tapi saudara, ketika berjumpa dengan mereka, ketika mereka kemudian mendengar kasih Kristus yang juga mengasihi mereka, Roh Kudus bekerja. Memang mungkin saya bisa melihat mereka langsung bisa dituai, langsung bisa menjadi percaya. Tetapi saudara, ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi sekali lagi itu bukan karena saya hebat, bukan. Itu adalah tindakan nyata dari Roh Kudus yang kemudian menggerakkan orang itu untuk percaya kepada Yesus. Saudara, tindakan-tindakan sederhana, perbuatan-perbuatan sederhana itu akan nyata saudara. Sekali lagi, cerminan Kristus itu memancar dari dalam hati saudara. Dan orang bisa membaca apakah saudara ada di dalam Kristus. Atau saudara jauh dari Kristus. Maka saudara, saya mencoba menyimpulkan. Kita dapat menjadi saksi di dalam perkataan dan perbuatan. Itu adalah tanggapan atas semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Inilah tanggapan respon kita yang paling tepat ketika kita menyaksikan berkat-berkat Allah atas hidup kita. Saudara, di dalam bertindak sebagai saksi kita harus melakukan sesuai dengan cara-cara yang menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu gontok-gontokan, gak perlu ngotot, gak perlu berdebat kusir, maksa-maksa orang. Gak perlu saudara. Kita hanya menceritakan kabar baik. Kabar baik itu akan membawa damai. Dan biarlah ketika kita menyampaikan, menceritakan pengalaman Kristus yang mengubahkan kita. Biarlah Roh Kudus mengubahkan orang yang mendengarnya. Sesimpel itukah? Iya. Tetapi ternyata paling sulit untuk dilakukan karena kita lebih mudah bercerita tentang keberhasilan kita. Bercerita tentang hal-hal dunia. Bercerita tentang hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan iman kita dengan Kristus. Jauh sekali saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Kesimpulan yang kedua, perbuatan baik kita itu memang gak menyelamatkan. Ingat ini saudara. Perbuatan baik kita itu enggak menyelamatkan. Tetapi saudara, perbuatan baik kita itu adalah tanggapan kita secara tepat dan benar terhadap kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita. Jangan salah berkonsep saudara baik kepada orang supaya nanti saudara beroleh keselamatan. Bukan itu saudara. Saudara adalah orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, mendapatkan belas kasih dari Allah. Dan ketika kita melakukan sebuah tindakan perbuatan baik, itu semata-mata tindakan kita membalas cinta kasih Tuhan. Kalau dibilang membalas apakah bisa lunas? Enggak ada saudara. Enggak ada satupun yang bisa membalas daripada cinta kasih Tuhan karena itu terlalu mahal. Tetapi itu adalah respon kita secara tepat dan benar. Yang perlu kita ingat adalah sebagai seorang saksi,
Tugas saya, tugas saudara bukan untuk menyelamatkan orang lain. Itu tugasnya Tuhan. Tugas saya dan saudara hanya membagikan semua yang telah Tuhan lakukan atas hidup kita. Membagikan semua yang telah kita alami di dalam Tuhan. Itulah yang kita bagikan. Jadi saudara, seringkali kita stres, banyak orang mengatakan, aduh sekian lama kok orang itu masih tetap keras hati, keras kepala. Saudara, mari kita letakkan pemikiran yang demikian. Itu tugasnya Roh Kudus, itu tugasnya daripada Allah. Tugas saya dan saudara hanya menceritakan betapa hebatnya Allah yang mengubahkan saudara. Dan kiranya Roh Kudus bekerja kepada orang yang mendengar cerita kita. Lakukanlah dengan hati yang terus berdoa kepada orang-orang yang sedang kita ajak bicara. Agar perkataan kita perkataan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Mintalah Tuhan bekerja melalui kita. Baik perkataan ataupun tindakan perbuatan kita. Supaya benar-benar nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoalah dengan tekun. Bergantung sepenuhnya bahwa karya Roh Kudus itu selalu hebat. Tepat pada waktunya. Seperti tadi saya katakan, siapa orang yang pernah berpengaruh di dalam hidup saudara? Saudara boleh ingat orang itu, tetapi semua adalah karena Roh Kudus pada waktunya memanggil saudara. Maka saya menutupnya dengan quote yang saya tuliskan. Mari kita terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan bagian kita, yaitu menjadi saksinya. Maukah saudara menyenangkan hati Tuhan dengan membagikan Kristus yang sudah saudara alami?